Dan selain kedua informasi dari emiten tersebut pemirsa, kami juga merangkum informasi emiten lainnya dalam emiten highlight berikut ini. Di antaranya pemirsa ada saham BRI atau yang berkode emiten BBRI kembali tembus rekor tertinggi pada perdagangan Selasa. Berikutnya ada suspensi saham IT, maksud kami IKSI Jasa Prima Pasca atau KARW kembali dibuka pasca melesat hampir 200% dari level 50. Dan ada pendapatan yang turun, laba bersih SIDO muncul atau SIDO turun 13,94% menjadi 950 miliar rupiah di sepanjang 2023. Kita tinggalkan emiten highlight, kita beralih ke agenda ekonomi pemirsa. Di antaranya dari dalam negeri ada keputusan suku bunga Bank Indonesia. Berikutnya pemirsa dari Korea Selatan ada indeks survei usaha, manufaktur Korea Selatan, dan dari Jepang neraca perdagangan Jepang. Beralih ke agenda emiten, ada ex dividen tunai dari BJTM serta RUPS dari SAPX, NTBX, dan juga BBSI. Kita juga akan melihat pemirsa update dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana pada pagi ini kompak dibuka di teritori negatif pemirsa. Nikkei, Straits Times, Kospi, Hang Seng semua bergerak di teritori merah. Kurang lebih pergerakannya hampir sama. Straits Times, Kospi, Hang Seng dibuka turun pemirsa ya di atas 0,3%. Sementara Nikkei turunnya sekitar 0,11%. Dan pemirsa tentunya kita akan mengulas seperti apa sih proyeksi dari indeks harga saham gabungan ke depan dan rekomendasinya bagaimana, tipsnya juga seperti apa. Apalagi di pembukaan perdagangan kita lihat dari Asia rata-rata melemah. Akankah IHSG yang kemarin kembali bisa tembus di 7.350 setelah sebelumnya di hari Senin pemirsa ya ada diskon, ini juga akan kembali melemah. Kita akan berbincang pada pagi hari ini bersama dengan Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Technical Analysis Henan Putri Sekuritas. Mas Eza, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Sudah join bersama kami Mas Eza. Kita lihat tadi ya pembukaan dari Bursa Asia rata-rata melemah. Akankah IHSG yang kemarin sudah berhasil break lagi di 7350 setelah Senin sempat melemah ke 7200-an, ini ada kemungkinan ikut akan melemah? Kemungkinan tidak, soalnya kita kita lihat major investorsnya saat ini memang cuma prioritaskan transisi administrasi saat ini. Kemarin memang kita mengalami IHSG mengalami sideways karena beberapa investor cuma mencermati atau wait and see untuk kondisi pemilihan presidennya kita jika program-programnya Pak Jokowi akan dilanjutkan. Nah, dan kemungkinan ada beberapa positif sentimen meskipun real count-nya belum selesai, tapi majority of the votes have been counted dan kelihatannya memang dengan karena Pak Prabowo sudah ada majority of the votes, ada confidence yang kembali ke market terhadap program-program saat ini akan dilanjutkan. Jadi memang the markets are favoring continuity saat ini. Jadi kemungkinan IHSG akan lanjut uptrend-nya. IHSG masih akan dalam posisi uptrend mengingat sentimen domestiknya yang positif ini lebih mendominasi dibandingkan dengan sentimen negatif khususnya dari eksternal begitu ya yang mungkin juga melanda Bursa Asia. Oke, lantas berapa range dari indeks harga saham gabungan jangka pendek? Untuk range IHSG di jangka pendek kelihatannya Mas Eza masih bisa dengar suara saya dengan jelas? 2000 terus dan kemungkinan akan bentukin setelah itu. Ya, Oke, Mas Eza, support dan resistennya di level berapa? Boleh diulangi? Jadi resisten untuk itu. Baik, pemirsa tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Mas Eza dan kami akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di segmen Market Buzz.
Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz, segmen yang akan mengulas informasi seputar pasar modal, rekomendasi dan analisisnya untuk Anda. Dan kita akan lanjutkan perbincangan terlebih dahulu bersama dengan Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Technical Analyst Henan Putira Sekuritas, sebelum kita beranjak ke rekomendasi saham pilihan. Oke, Mas Eza, boleh diulangin tadi ya, support resisten IHSG yang Anda katakan bahwa kemungkinan tidak akan mengikuti bursa Asia melemah karena sentimen positif lebih mendominasi dari dalam negeri. Baik, range-nya untuk jangka pendek indeks harga saham gabungan di posisi berapa? Untuk resistance-nya itu di 7.400, untuk 7.400 dan supportnya di 7.290 Oke, 7.260 untuk sebagai IHSG. support, 7.400 sebagai target terdekat yang merupakan juga level tertinggi sepanjang masa yang berusaha untuk di-break begitu ya. Kalau untuk jangka pendek, Anda kan Iya. ini adalah analis teknikal gitu ya. Pola apa sih yang sedang terbentuk secara teknikal untuk IHSG? Saat ini kelihatannya kemarin dari Desember, dari awal Januari sampai akhir Januari, memang IHSG membentukin flag pattern, continuation flag pattern, dan setelah 25 Januari IHSG udah breakout dari continuation flag pattern itu, dan ada potensi untuk IHSG lanjutin afternya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke,